Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Salsabila Firdausita dari AKS 3E akan menjelaskan bab 1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Pertama, pengertian ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Menurut Alfred, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Yang kedua, ilmu definisi mikroekonomi dan makroekonomi. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif atau tentang perubahan ekonomi sebuah negara yang berdampak pada masyarakatnya dan pasar. Yang ketiga, indikator ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi dalam lingkup lebih kecil, sementara ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara menyeluruh atau agregat. Yang keempat, permasalahan ekonomi makro dan mikro pada pemerintahan. Yaitu yang pertama, permasalahan pemerintahan dalam perekonomian mikro. Dalam mengatasi dampak kegagalan pasar yang terjadi dalam pemerintahan seperti harga pasar yang sulit dikendalikan, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, peranan dari pihak pemerintah sangat diperlukan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menentukan campur tangan pemerintah dalam penentuan harga pasar, dalam mengatasi harga pasar yang sulit dikendalikan. Hal tersebut dilakukan pemerintah guna melindungi konsumen maupun produsen. Yang kedua, permasalahan pemerintah dalam perekonomian makro. Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro saja, akan tetapi dalam masalah makro juga. Permasalahan makro juga harus menjadi perhatian bagi pihak pemerintah, juga sama halnya dengan ekonomi mikro. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam ekonomi makro. Di negara-negara berkembang pada umumnya terdapat 3 masalah besar dalam hal pembangunan ekonomi. Yang kelima, sistem-sistem perekonomian, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Selanjutnya yaitu bab 2, permintaan. Kurva dan hukum permintaan. Yang pertama, kurva permintaan adalah kurva atau diagram yang melambangkan schedule atau hukum permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Yang kedua, hukum permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Hukum permintaan tersebut berlaku dengan asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus adalah ungkapan Latin yang berarti semua variabel selain yang dipelajari diasumsikan konstan. Secara harfiah, ceteris paribus berarti hal-hal lain dianggap sama. Selanjutnya, faktor penentu permintaan, yaitu pendapatan, harga, suku bunga, harga barang substitusi dan komplementer, dan jumlah konsumen. Selanjutnya, kurva permintaan perseorangan dan pasar. Permintaan perseorangan, kurva permintaan konsumen perseorangan yang mengikuti pilihan-pilihan yang dibuat seorang konsumen yang menghadapi keterbatasan anggaran. Permintaan pasar, kurva permintaan pasar dapat diambil untuk jumlah kurva permintaan perorangan dari semua konsumen dalam pasar tertentu. Kurva permintaan pasar adalah jumlah secara horizontal dari permintaan individu. Selanjutnya, kurva permintaan agregatif. Kurva permintaan agregat adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Dalam sebuah grafik, kurva permintaan agregat adalah miring ke bawah, yaitu berslop negatif.
Selanjutnya adalah perubahan permintaan dengan adanya asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain selain harga dianggap tetap, maka sepanjang fungsi permintaan individu akan kita jumpai adanya perubahan jumlah yang diminta sebagai akibat adanya perubahan harga. Selanjutnya, teori permintaan agregat dan tingkat harga. Kekayaan real didefinisikan oleh Arthur Cecil sebagai penjumlahan dari jumlah uang yang beredar dan obligasi pemerintah dibagi dengan tingkat harga. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu teori penawaran. Hukum dan kurva penawaran. Hukum penawaran, perbandingan lurus antara harga terhadap penawaran itu disebut hukum penawaran. Perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu jika harga naik maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya jika harga turun maka penawaran juga akan turun dengan asumsi ceteris paribus. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika suatu hal dianggap sama, ketika harga suatu barang meningkat maka jumlah penawarannya akan meningkat. Jadi kurva penawarannya berslop positif. Selanjutnya kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran, sementara perubahan pada faktor lain akan berpengaruh terhadap kurva penawaran. Kurva penawaran bersifat positif, yaitu jika harga naik maka jumlah barang atau jasa juga akan naik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang pengganti. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima adalah pajak. Yang keenam adalah perkiraan harga di masa depan. Selanjutnya adalah perubahan penawaran. Sama seperti tadi, pada permintaan dengan adanya asumsi ceteris paribus, yaitu dan faktor lain harga dianggap tetap, maka sepanjang fungsi penawaran akan kita jumpai adanya perubahan jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya adalah keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbang di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangannya ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patok pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Dengan kata lain, harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dibeli atau dijual. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu mekanisme pasar dan pengeluaran agregatif. Yang pertama, keseimbangan pasar. Keseimbangan dinyatakan oleh titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Seperti itu menyatakan suatu harga output di pasar. Keseimbangan pasar antara permintaan dan penawaran secara moral dipandang sangat penting agar terjadi keadilan di bidang ekonomi. Selanjutnya, perubahan dalam equilibrium pasar. Perubahan dalam keseimbangan terjadi ketika ada excess supply maupun excess demand. Excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah yang diminta oleh konsumen. Sedangkan excess demand terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak mencukupi jumlah yang diminta konsumen, atau jumlah barang yang diminta konsumen melebihi daripada jumlah yang ditawarkan. Kekurangan barang yang diminta produsen ini menyebabkan produsen menaikkan harga dengan ekspektasi keuntungan yang diperoleh akan meningkat. Dari kedua kasus tadi, excess supply dan excess demand, dapat disimpulkan bahwa penawaran dan permintaan saling bergerak menuju harga keseimbangan. Dan pada kondisi tidak seimbang, pasar akan menyesuaikan kekurangan maupun kelebihan dan mengembalikan pasar pada keadaan seimbang. Dan yang terakhir, pada pasar yang kompetitif, mekanisme keseimbangan akan terjadi akan lebih efisien. Selanjutnya, pengeluaran agregat, schedule konsumsi dan investasi.
Pengertian output agregat adalah jumlah seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian pada suatu periode tertentu. Pendapatan agregat adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi pada suatu periode tertentu. Output atau pendapatan agregat adalah istilah kombinasi yang digunakan untuk meningkatkan kembali persamaan antara output agregat dan pendapatan agregat. Sedangkan pengertian output real yaitu output yang didasarkan pada jumlah barang-barang dan jasa yang diproduksi, bukan berdasarkan sirkulasi nilai uangnya. Selanjutnya adalah kurva konsumsi dan investasi. Yang pertama, kurva fungsi konsumsi. Perubahan fungsi konsumsi dapat berupa perubahan sepanjang kurva tersebut dan perubahan dalam bentuk pergeseran kurva konsumsi. Perubahan sepanjang kurva konsumsi sebagai pengaruh dari pendapatan rumah tangga, sementara pergeseran kurva konsumsi dipengaruhi oleh kekayaan, tingkat harga, tingkat suku bunga, dan harapan rumah tangga terhadap pendapatan masa depan. Selanjutnya, kurva permintaan investasi. Sering disebut juga penanaman modal. Membentuk modal investasi juga dapat disebut sebagai kegiatan untuk membuka usaha dan menggunakan uang untuk membeli barang-barang modal. Dengan demikian, investasi dapat diartikan dengan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya adalah keseimbangan GDP atau Gross Domestic Product, adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Produksi yang dimaksud seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Dalam perekonomian terdapat pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja. Selain itu, terdapat juga peran pemerintah dalam perdagangan asing, yang semuanya dapat mempengaruhi keseimbangan umum. Yang selanjutnya, perubahan keseimbangan GDP. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah gambaran perekonomian dari waktu ke waktu yang ditunjukkan dengan nilai produksi yang dihasilkan negara secara keseluruhan. Secara sederhana, nilai produksi disebut dengan Gross Domestic Bruto, yang merupakan perkalian kuantitas barang dan harga barang yang diukur dengan satuan uang. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu teori perilaku konsumen dan produsen. Itu pertama, pendekatan fungsi utilitas. Pendekatan utilitas menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari mengonsumsi barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama seperti untuk berat atau tinggi. Yang selanjutnya, indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Indifferent curve memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seseorang atau konsumen. Selanjutnya, surplus konsumen dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah total uang yang konsumen bersedia membayar untuk suatu barang dan pelayanan dan jumlah total yang sesungguhnya dia bayar untuk barang atau pelayanan tersebut. Surplus konsumen merupakan ukuran manfaat, baik dalam arti uang ataupun kesejahteraan atau kepuasan yang diperoleh seseorang dari sebagai hasil dari membeli dan mengonsumsi barang atau pelayanan. Selanjutnya adalah organisasi produsen. Produsen adalah orang atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual atau dipasarkan. Sebuah usaha produksi baru bisa bekerja dengan baik bila dijalankan oleh produsen atau yang sering disebut sebagai pengusaha. Dalam memasarkan barang-barang dagang dan juga jasanya, biasanya produsen menawarkan harga yang relatif lebih murah karena produsen merupakan agen-agen langsung yang banyak dicari oleh orang, khususnya para pedagang, untuk membeli barang dagang yang nanti akan mereka jual kembali, tapi dengan harga yang relatif lebih mahal. Selanjutnya, fungsi produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian lain, dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengombinasi sebagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Selanjutnya adalah teori produksi dengan satu input variabel.
Dengan mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi yaitu tenaga yang dapat berubah. Persamaan produksi ini menjadi sangat sederhana karena hanya melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Artinya, faktor produksi yang dapat berubah dan mempengaruhi tingkat produksi adalah hanya jumlah tenaga kerja. Jika perusahaan berkeinginan untuk menambah tingkat produksi, maka perusahaan hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah teori produksi dengan dua input variabel. Yang pertama, isochron, yaitu kurva produk sama. Adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input untuk menghasilkan output atau produksi yang sama jumlahnya. Yang kedua adalah isochron, yaitu garis ongkos sama, yaitu suatu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka memproduksi dengan menggunakan beberapa faktor input tertentu. Isochron membatasi dan membedakan kemampuan produksi dan produsen. Semakin besar